1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulekha Umu Habibah, NPM 51. Di sini saya memerankan sebagai dosen sekaligus guru BK. Saya Rum Hairunisa, NPM 235.046. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa yang salah jurusan. Saya Marliana Wunan, NPM 63, saya sebagai teman Arum. Oke, di sini kami mengambil topik keterpurukan akibat salah jurusan dengan menggunakan pendekatan Counseling Modern, Trade and Factor, Teknik Stabilizing Rapport. Tinggal aku bermasalahnya, Arum ingin di jurusan seni, namun orang tuanya mau dia kuliah di PGSD. Dan akibatnya menjadikan motivasi belajarnya menurun, prestasinya ikut rendah juga, dan dia menjadi tertekan batin juga. Dan untuk tujuan konselingnya sendiri itu adalah membantu klien memahami minat dan bakatnya dia di mana untuk membuat keputusan akademik sesuai dengan dirinya sendiri. Sekian dari kami, jangan lupa simak videonya. Bye-bye. Halo teman-teman. Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja ya. Sesuai kontrak pembelajaran kita, hari ini kita mau belajar apa? RPP ini sih Bu. Oke, Kemarin materinya udah di-share itu ya? Iya, bener banget RPP. Udah ada yang tahu RPP itu apa? Oke, Ibu bakal jelasin. RPP itu merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran, yang mana tujuan pembuatan RPP ini itu untuk membuat rencana. Jadi ketika nanti kalian udah jadi guru SD, sebelum kalian mengasihkan pembelajaran, kalian itu buat dulu yang namanya RPP gitu. Oke, sampai sini mengenai tujuan RPP kalian udah paham belum? Paham. Oke. Sekarang Ibu bakal menjelasin bentuknya kayak apa, komponennya juga kayak apa. Nanti kalau RPP itu umumnya itu bentuknya kayak tabel-tabel. Udah tahu kan tabel? Iya, kayak gimana? Yang RPL. Kalian udah tahu RPL? Oh, belum? udah. Iya, hampir sama dengan itu. Karena kan itu kan cuma beda aja ya nama penyamaannya. Penamaannya. Jadi kalau kita langsung aja di komponennya. Biasanya kalau dari RPP itu komponennya ada sasaran. Jadi misal contohnya kalian mau memberikan pembelajaran ini untuk kelas berapa, terus aja sasarannya contohnya siswa kelas 2 gitu. Selanjutnya ada apa aja nih kira-kira? Ada kalau kalian mau memberikan pembelajaran, kalian itu menentukan apa? Topik, iya. topik kegiatannya ya. Iya. Topiknya apa, kemudian di komponen selanjutnya dijelaskan latar belakangnya kenapa gitu. Dan ada yang keempat, tujuannya. Jadi kalian itu mau memberikan pembelajaran ini tujuannya apa sih? Nanti tujuannya dibedah menjadi dua. Ada yang jangka pendek sama ada yang jangka panjang gitu. Oke, kalau jangka pendek itu berarti dalam waktu dekat apa sih yang kalian capai dari pembelajaran ini gitu. Kalau jangka panjang itu ya sesuai namanya ya, kalau jangka panjang berarti itu yang dalam waktu panjang kalian mau capai apa gitu. Misal kalau di jangka pendek, misal kalian mau ngasih pembelajaran cara hitung-hitungan dulu, berarti jangka pendeknya si siswanya ini minimal udah tahu cara menghitungnya gitu. Nanti kalau di jangka panjang itu biar mahir gitu tujuannya. Contohnya seperti itu ya. Iya. Oke, nanti kalau kita udah menemukan tujuan, nanti ada komponen lagi, skenario pelaksanaannya. Jadi nanti kalian itu mau melaksanakannya itu gimana? Nah, di skenario pelaksanaan ini ada 3 poinnya. Pendahuluan, kemudian ada yang namanya inti sama penutup. Seperti biasanya, cuma nanti kalian berikan teknik apa aja di sini. Kalian boleh kok menggunakan teknik yang kalian udah tahu. Jadi kalian tinggal mendalami aja. Jadi biar lebih enak kaliannya. Nah, nanti
di komponen selanjutnya itu juga bakal kalian kasih waktunya. Nanti kira-kira waktunya ini membutuhkan berapa lama gitu. Apakah cukup satu pertemuan atau 1 jam pelajaran aja begitu. Nah, yang terakhir itu kalian boleh menambahkan evaluasi. Evaluasinya itu biasanya ada 2. Ada yang tahu biasanya evaluasi yang dijalankan itu apa aja? Evaluasi proses sama evaluasi hasil nggak sih, Bu? Bener banget, ada proses sama hasil. Nah, biasanya yang proses sama hasil ini itu diisi sama yang gurunya sendiri. Jadi ketika hasil ya, hasil berarti kita itu menilai hasilnya. Siswanya itu udah tahu nggak sih dengan pembelajaran yang kita sampaikan, atau sejauh mana sih tujuan yang kita rancang itu udah tercapai gitu. Kalau yang prosesnya sendiri itu berarti kita menilai dalam kita memberikan pembelajaran, siswanya itu gimana sih responnya, apakah udah paham atau aktif atau ada yang pasif gitu. Nah, komponen intinya ada itu aja. Nanti misal kalau kalian mau tambahin medianya juga boleh. Kemudian kalau kalian kasih misal ada komponen lainnya yang mendukung juga boleh, nggak apa-apa, terserah. Yang penting ada intinya tadi, ada sasaran, kemudian yang kedua ada topik layanan, ada tujuan, ada itu pendekatan atau teknik, skenario, sama yang terakhir itu ada evaluasi. Paham nggak teman-teman? Paham, Bu. Oke, Ibu mau itu dong ngecek dulu loh. Tadi ada apa aja yang intinya itu ada sasaran, kedua ada topik, Pembelajaran. iya, yang ketiga ada tuh tujuan, benar. Yang keempat ada skenario, pelaksanaan, kemudian nanti Latar belakangnya betul. oh iya bener banget latar belakangnya. Jadi setelah kita kasih topik, kita gambarkan atau deskripsikan lagi latar belakangnya, gitu ya. Oke, selanjutnya itu setelah ada skenario, itu ada apa lagi tadi? Evaluasi. Nah, evaluasinya ada berapa? Ada 2. Ada apa aja? Evaluasi proses sama hasil. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Tuh, kalau dulu tuh saya pernah baca Ya. katanya tuh ada LKPD ya. Itu masuknya di mana? Oh iya, nanti kalau LKPD itu bisa kalian masukkan sebelum evaluasi. Oh iya. Jadi LKPD itu sebenarnya fungsinya ada 2, sebagai LKPD sendiri atau sebagai media. Jadi kalau LKPD, yang namanya LKPD itu kan lembar kerja peserta didik. Berarti yang mengisi LKPD itu adalah peserta didiknya sendiri. Gitu. Tapi itu juga termasuk dalam komponen apa udah beda, Bu? Udah itu termasuk dalam komponen. Oh, jadi wajib dimasukkan juga ya? Itu bebas ya, nggak boleh kalian masukin. Kalau mau menggunakan media lain, artinya selain LKPD juga boleh. Jadi itu opsional, sesuai teman-teman. Gitu. Mbak Arum, ada yang ingin tanyakan nggak? Nggak. Berarti udah paham ya Mbak Arum? Oke, alhamdulillah. Karena teman-teman udah paham semuanya, ini Ibu bakal ngasih tugas kalian, yaitu membuat RPP, yang mana nanti format sama komponennya seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalian boleh variasikan sesuai kenyamanan teman-teman gitu. Nanti untuk formatnya nanti bisa kalian buat dalam bentuk Word atau PDF, nanti pengumpulannya lewat Drive seperti biasanya, dan untuk deadline-nya itu di pertemuan minggu depan gitu ya. Ada yang nggak apa-apa, nggak aman, cuma itu ada yang majalahnya jatuh, nanti bisa dibenerin lagi. Oke, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah cukup. Oke, kalau begitu pertemuannya kita akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada kelas apa lagi? Aduh, masih ada itu, Bu, pelajarannya Pak Rizky. Oh iya, semangat ya. Ya, terima kasih. Permisi Bu. Ya, gimana ya? Jadi dulu tuh saya ngobrol dulu kalau soalnya saya lihat Arum tuh kasihan kayak dia katakan gitu loh, Bu. Soalnya memang Arum itu jurusannya bukan di sini. Dia tuh memang di sini karena orang tuanya, jadi orang tuanya tuh nyuruh dia masuk di SD, padahal dia tuh anaknya sini banget. Oke, dia tadi katakan sama Bu. Oke, makasih ya Mbak Lena udah peduli banget sama Arum. Sebenarnya Ibu
juga nangkap sih Mbak, ketika Ibu memberikan pembelajaran pertemuan itu ada beberapa kali Arum tuh terlihat tidak fokus. Iya gitu. Gimana nanti kalau kita ngobrol-ngobrol di ruang konseling, jadi nanti Mbak Arum diajak aja ke sana gitu. Mungkin dari situ Mbak Arum bisa mengungkapkan perasaannya. Oh iya, nanti saya bilang Arum dulu ya, dia juga Iya. Arum mau diajak. Ya, boleh. Nanti langsung aja ke sana, Ibu bakal ada di sana terus kok. Oh iya, siap. Makasih ya Bu ya. Sama-sama Liana, mari. Ayo. Kamu paham kan tadi RPP-nya apa? Sebenarnya dikit sih. Oke, nanti kalau kamu masih bingung, kamu bisa VC aku kayak biasanya aja ya. Oke. Oh iya, tadi Bu Zul juga minta kita buat datang ke ruangan yang penting kita kamu bisa ngobrol ke sana. Nggak apa-apa sih, cuma ngobrol santai aja. Gitu. Oke. Permisi Bu, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak. Permisi ya Bu. Oh iya, Mbak Liana sama Mbak Arum ya? Iya. Silakan duduk dulu Mbak. Oke, gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah Bu, sehat. Kemarin cuma sedikit sakit aja. Mbak Arum gimana kabarnya? Biasa aja sih Bu. Aduh, kok biasa aja sih Mbak? Ada apa Mbak? Emangnya ya Bu, saya tuh ke masalah jurusan itu loh Bu. Saya kan minatnya di bidang seni karena saya suka gambar juga. Terus tapi orang tua saya itu maksanya di sini di jurusan PPSD, tapi saya nggak minat gitu Bu. Jadi di pelajaran tuh saya kurang konsentrasi, kayak malas gitu Bu. Nah, jadi ini Mbak Arum rasanya kayak salah jurusan gitu ya Mbak, padahal udah masuk di jurusan PGSD. Iya. Gini Bu, saya rasa Arum tuh kayaknya salah jurusan deh, karena kalau saya pikir ya orang tuanya tuh maunya dia di seni karena dia suka gambar, terus pernah ikut kejuaraan juga. Tapi sayangnya orang tuanya tuh nggak pernah melihat bakatnya dia, dan orang tuanya cenderung dia pengen jadi guru PGSD. Kan sekarang PNS itu di desa diunggul-unggulin banget, kayak wah PNS gini. Nah, Arum kejebaknya dia dimasukkan di PGSD itu yang sangat jauh dari jalurnya dia, jadi dia merasa susah gitu ya. Iya, memang kalau boleh tahu kesusahannya tuh gimana Mbak Arum? Kayak karena saya tuh Kalau di tugas-tugas kuliah itu merasa susah nggak sih? iya Bu, rasa kesusahan kalau diberi tugas sama dosen-dosen gitu. Contohnya di mata kuliah saya itu pernah nggak masih sampai nangis gitu, padahal udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Pernah Bu, pas ngerjain Yang RPP. Itu loh Bu, waktu itu kan juga pernah sampai tugas yang RPP tadi kan. Nah, terus tadi tuh di kelas dia udah murung, terus juga dulu waktu tugas apa ya yang di micro teaching. oh iya. Nah, itu tuh dia kemarinnya VC sampai nangis-nangis gitu, kayak oh nggak bisa ngerjain gini. Padahal Bu, kalau saya ngasih dia tugas kayak lomba buat pamflet, gambar ini, poster itu detail banget, terus spesifik, bahkan gambar-gambarnya juga jelas banget. Itu Bu. Nah, Mbak Arum ini potensinya ada di menggambar ya? Iya Bu. Kalau yang menggambar itu yang dirasain apa Mbak Arum? Saya tuh merasa kayak bebas aja gitu Bu. Saya nggak bisa mengekspresikan diri saya ke gambar tersebut. Jadi lebih seneng, lebih semangat kalau ada tantangan di menggambar itu lebih suka di situ ya? Iya. Ketimbang tugas-tugas yang di PGSD ini. Iya. Kalau yang tugas PGSD ini itu rasanya gimana sih baru selain kayak merasa kesusahan, tertekan kayak gitu? Ada nggak sih pikiran-pikiran lain gitu yang mengganggu Mbak Arum mungkin? Kayak merasa Ada kamu pusing ya? Iya, merasa pusing aja. Iya, karena rasa putus asa gitu nggak Mbak? iya, karena saya nggak bisa ngerjain itu kan. Kalau boleh tahu nih, dulu tuh pas pemilihan jurusan itu Mbak Arum pernah nggak sih memformulasikan
sini tuh nggak ada itunya tuh kayak masa depannya gitu. Kamu mau jadi apa kayak gitu? Artinya Mbak Ayu itu belum itu ya, belum mengkomunikasikan, berani mengkomunikasikan tentang minat dan bakatnya Mbak. Belum berani karena ya biaya ini kan orang tua juga, jadi saya menurut Orang tuanya itu udah tahu nggak sih minat bakatnya Mbak Ayu? belum Bu, saya karena kan saya kalau gambar itu tuh diam-diam bersama kadang di luar juga. Nah, selama ini Mbak Ayu kalau merasa kesusahan itu ceritanya ke siapa aja Mbak? Kalau Liana Liana aja ya? Mbak Liana ini teman dekatnya dari SMP atau? Kita dulu tuh SMA-nya bareng Bu, terus di kuliah ini, dan saya juga nggak tahu sih kenapa. Dulu orang tuanya Arum pernah tanya ke saya, terus saya bilang saya masuk PGSD, tapi Arum malah dimasukin di PGSD juga, katanya dia sama saya, padahal kan dia passionnya nggak di situ, padahal dia sama anak kecil aja masuk, malah dia dimasukin di PGSD. Jadi ini pengennya Mbak Ayu gimana Mas? pengennya saya sih ini tuh mau keluar tapi takut ngecewain orang tua juga sih. Kalau Mbak Liana pandangannya gimana? Gimana ya Bu, kalau saya sih kalau misalnya Arumnya sukanya yang di seni ya harusnya dilanjut di seni, karena kalau dia masuk di PGSD tapi dia nggak suka, dia malah jadi tertekan, terus kadang dia stres, kadang pun dia juga sering obat gitu loh Bu. Obat tidur biar bisa tidur. Iya, dia tuh kelihatan stres banget dan kayak ya udah putus asa gitu loh. Kalau saya kan pengennya kalau dia sukanya yang itu ya udah diterusin itu, tapi udah pernah ngobrol sama orang tuanya juga nggak ada itu Bu, dikir maksudnya ya orang tuanya udah keluar biaya di situ, mau beli lagi kayak mana gitu. Ini berarti sampai itu ya, sampai nggak bisa tidur, harus mengkonsumsi obat tidur biar bisa tidur. Ini rencananya Mbak Arum, kalau semisal orang tuanya setuju dengan pindah jurusan itu tetap yang menggambar ya? Iya, Jurusan menggambar ya? pengennya sih di kafe Bu. Nah sekarang Mbak Arum pengen nggak sih mengkomunikasikan lagi sama orang tuanya barangkali? Pengen banget Bu, tapi nggak tahu gimana caranya. Oke, di sini mungkin ibu nggak bisa membantu banyak ya Mbak. Mungkin hanya menyarankan aja atau memfasilitasi kalian untuk mengkomunikasikan dengan orang tua. Nah, mungkin kan orang tua biar tahu benar nggak sih yang diomongin anaknya, kan ada pembuktian. Nah, gimana kalau minggu depan itu Mbak Arum itu melakukan uji tes minat bakat. Nah, itu hasil tesnya bisa diserahkan kepada kedua orang tua. Nanti kan kalau orang tua udah tahu minat bakatnya, mungkin orang tuanya udah bisa itu menerima kondisinya Mbak Arum. Gitu, lebih terbuka lagi. Iya, kalau coba aja dulu, nanti aku juga bakal bantuin kamu kok buat ngobrol ke orang tua. Kalau kayak gitu saya jadi lebih semangat lagi. Munculin bakat saya Pak. Wah, keren banget nih. Ibu seneng nih kalau Mbak Arum udah mulai semangat, udah bangkit dari masa ya ada keterpurukan ya Mbak. Ini nah, harapannya ibu itu Mbak Arum selalu seperti ini, selalu semangat. Nah, ini nggak usah buru-buru, ini menjalani yang penting hari ini Mbak Arum udah cerita, udah tahu langkahnya ke depan itu mau gimana. Jadi Mbak Arum nggak perlu overthinking lagi, dan mungkin nanti malam ya Mbak, itu Mbak Arum harus bisa bobok dengan nyenyak, nggak usah mikirin masalah-masalahnya Mbak Arum, karena semua masalahnya pasti bisa teratasi Mbak Arum. Pokoknya semangat terus ya Mbak Arum, nggak usah putus asa, karena karena Mbak Arum punya teman yang sangat peduli dengan Mbak Arum. Ada Mbak Liana, kemudian nanti kalau Mbak Arum pengen cerita lagi, boleh kok kesini. Jadi ruangan ini selalu terbuka untuk Mbak Arum, Mbak Liana. Makasih ya Bu untuk semua udah mau bantu saya untuk mengomunikasikan hal ini kepada orang tua saya. Sama-sama Mbak Arum. Dulu senang melihat Mbak Arum kayak gini semangat, daripada di kelas itu kayak diem doang,
nggak fokus sama pelajaran gitu. Pokoknya semangat terus, pasti baru bisa melewati ini semua. Iya, kamu nggak sendiri kok, kita pasti bisa bareng-bareng. Oh, benar. Ini ada kelas lain lagi selain ini? Masih. Ada satu lagi ya? Iya, di itu Pak Rizky tadi. Jam berapa emangnya, Kak? Masih jam 1 sih, Bu. Masih habis sholat. Oke, berarti ada kelas itu lagi ya? Iya. Nah ini baru kelasnya ini nggak boleh burung. Pokoknya semangat juga. Iya. Gitu. Kita mau langsung pulang aja ya, Bu, langsung ke kelas selanjutnya. Terima kasih ya, Bu, udah semangatin Arum, udah kasih motivasi. Semoga Arum juga bisa berbenah lebih baik lagi dan bisa menghilangkan stres-stresnya itu ya, Arum ya, bisa ya. Bisa dong baru. Oke. Silakan ya Mbak. Pamit ya, Bu ya. Permisi. Iya. Masih Bu. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.